Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan dashboard ya awan penggerak yang sebelumnya kami sudah melakukan beberapa sosialisasi di forum-forum. Saat ini kami juga akan mencoba menyampaikan terkait dengan pemanfaatan dashboard awan penggerak. Ya, ini adalah tampilan aplikasi awan penggerak yang sudah Bapak Ibu sekalian mempelajarinya ya. Kemudian saat ini bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita sudah lakukan eh, melalui aplikasi awan penggerak yang saat ini dilakukan secara lokal host ya, bisa dimonitoring ya, bisa kita ketahui melalui uh, online ya, dashboard ya. Bagaimana hierarki atau proses bisnisnya ya, ini adalah hierarki atau proses bisnisnya. Di sini terbagi menjadi 3 bagian besar ya, ada istilah dashboard lokal atau SATPEN, kemudian nanti ada istilah dashboard nasional, kemudian di sini ada yang berikutnya adalah dashboard awan penggerak dan PMM. Yang pertama adalah ada istilah user workstation, ya, di mana di sini ada penggunanya, ada guru, kemudian ada operator sekolah. Ada di user workstation ini, media yang bisa kita gunakan adalah bisa menggunakan laptop, ya, bisa menggunakan personal komputer ya, atau PC gitu ya, atau bahkan bisa menggunakan uh, handphone. Nah, handphone ini sendiri kita tidak harus menggunakan handphone yang terkoneksi internet, tapi handphone ini sudah kita konfigurasi uh, terkoneksi atau membaca IP dari server atau titik awan penggerak atau sekolah ya. Nah, server yang kita bicarakan di sini, yang di sekolah ini bukan kita bayangkan server yang harganya yang 30 juta, 40 juta, yang server yang memang khusus server ya. Tapi di sini server cukup hanya berupa laptop ya, atau komputer juga bisa. Minimal ya sudah kita requirement ya, itu Core i3 lah ya, itu sudah cukup. Satu yang Core i3, kemudian untuk yang klien-kliennya di bawah itu juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, kemudian satu server ini yang akan melakukan menjadi pusat data ya, yang kita instalkan aplikasi awan penggerak yang Bapak Ibu sekalian sudah melakukannya, proses instalisasi file awan penggerak.exe ya. Nah, kemudian setelah melakukan instalasi program awan penggerak.exe, selanjutnya untuk melakukan pengumpulan data-data yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru, kita akan melakukan sinkronisasi dashboard awan penggerak lokal ya. Ini nanti tampilannya adalah lokal, di mana kita mengetik IP-nya /dash gitu ya, dash ya, IP server tentunya ya, kemudian dash. Di situ nanti kita akan login, kemudian kita memasukkan NPSN sekolah yang kita ingin lakukan synchronize seperti itu. Nah, untuk melakukan synchronize ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan mencari titik-titik atau wilayah atau daerah-daerah yang ada terkoneksi internet. Misalnya saat ini Bapak Ibu sekalian
eh, sedang melakukan BIMTEK ya di daerah yang ada terkoneksi internet. Nah, prinsipnya adalah koneksi internet kita tidak membutuhkan koneksi yang besar ya, cukup 2 Mbps saja sudah bisa. Kemudian di situ nanti ada menu synchronize data ya sekalian. Nah, setelah melakukan synchronize data ini eh, akan masuk ke server pengumpul ya atau server display data. Nah, secara automatically setelah Bapak Ibu melakukan synchronize data ini di setiap jam 00:01 waktu Indonesia Barat, data-data Bapak Ibu sekalian ini akan terkirim ke pusat ke dashboard nasional. Jadi setiap aktivitas guru yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah dengan lokal akan tersampaikan secara nasional. Nah, seperti ini ya, di dashboard nasional, di mana dashboard nasional inilah yang akan diakses oleh stakeholder ya, terkait baik itu stakeholder di BGP, kemudian stakeholder um, pusat ya, pusat, kemudian dinas pendidikan mungkin, baik itu di kabupaten, kemudian maupun provinsi, kemudian pengawas ya, pengawas juga bisa melakukan akses terhadap data-data guru atau data-data sekolah yang sudah memanfaatkan awan penggerak ini sendiri. Kemudian nanti masuk ke dashboard AP dan PMM. Nah, di dashboard PMM ini sendiri, nanti daerah-daerah yang menjadi sasaran itu akan terlihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti di dashboard tersebut akan diarahkan untuk mengklik link ya, link dashboard nasional seperti itu. Ini adalah proses bisnis atau hierarki secara teknikal terkait dengan proses pengiriman data dari localhost ke dashboard nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut saya coba untuk menyampaikan terkait dengan tekniknya ya, teknikal proses datanya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian pertama adalah masuk ke URL ya atau link webnya. Jadi di sini ada dashboard_awanpenggerak.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti ada beberapa menu-menu yang akan muncul Bapak sekalian. Di sini ada dashboard awan penggerak. Nah, di sini terlihat total satuan pendidik yang merupakan sasaran awan penggerak itu ada 19.006. Kemudian total PTK sasaran ada sekitar 148.953. Kemudian saat ini yang sudah menggunakan awan penggerak ini ada sekitar 160 user. Dan ini merupakan data user yang sudah melakukan synchronize seperti itu sekalian. Nah, kemudian untuk halaman yang bisa kita lihat adalah bisa kita lihat secara nasional ya, secara nasional misalnya ini. Nah, di sini akan terlihat data nasional kita. Ya, ternyata di sini sudah ada sekitar 8.190 aktivitas ya. Kemudian ada jumlah akses konten ada sekitar 4 ribuan. Kemudian jumlah penilaian dan umpan balik sekitar 167. Dan jumlah ketuntasan dan sertifikat sudah terlaksana 2.620 sertifikat ya. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah data-data guru yang sudah memanfaatkan awan penggerak ini sendiri. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan, misalnya kita cek Emma Sofia ya, Agustin Tenu ya. Ya, tinggal klik. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini sudah
melakukan, ya Bu Emma ini sudah melakukan uraian akses page, yuk mengenal perundungan di sekolah ya. Dan di sini jenis course ya, ada 3 dosa pendidikan perundangan dan seterusnya. Dan kemudian di sini beliau ini sudah pernah melakukan aksesnya di bulan 2 ya 2024, kemudian di tanggal 23 jam 11 ya, jam 11 lebih 13 seperti itu. Ini adalah terkait dengan akses page, kemudian yang berkaitan dengan jumlah akses resource pernah melakukan 5 kali gitu kan. Kemudian jumlah akses assessment tidak ada, kemudian akses page quiz 14 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, data-data ini merupakan data manual local host ya. Kemudian akan naik ke ke online seperti itu. Ini adalah secara nasional. Kemudian bisa juga Bapak sekalian secara provinsi, nanti terlihat, tinggal kita pilih provinsi mana yang akan kita cek seperti itu. Nanti akan terlihat Bapak Ibu seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah halaman kabupaten. Per kabupaten juga akan terlihat semua Bapak sekalian. Seperti ini Bapak sekalian. Itu ya Bapak sekalian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ingin melihat detail metriknya bisa juga Bapak sekalian. Tinggal kita pilih provinsinya seperti itu. Nah, akan terlihat semua Bapak sekalian. Ya, misalnya nanti kita pilih Nusa Tenggara Timur, ya nanti akan terlihat. Nah, berarti di sini Nusa Tenggara Timur belum ada, belum melakukan datanya belum masuk ya, mungkin belum melakukan synchronize, belum ada penggunaan ya, belum melakukan penggunaan terhadap awan penggerak seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian salah satu contoh untuk kita penggunaan terhadap awan penggerak. Kemudian setiap dashboard ini kami sudah membekali setiap BGP. Jadi sebenarnya yang mengelola awan penggerak ini adalah BGP ataupun BPGP ya, yang akan mengontrol dashboardnya seperti itu. Di sini kita lihat misalnya saya akan masuk sebagai awan penggerak BGP Nusa Tenggara Timur ya, dengan password tertentu ya. Jadi kita sudah memberikan akunnya ke BGP Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita klik login Bapak Ibu sekalian. Di sini terlihat Bapak Ibu sekalian Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ternyata ada sekitar 167 ya sekolah yang menjadi sasaran terkait dengan awan penggerak. Di sini ada terlihat ada SD negeri non Baun, kemudian SD negeri Muke dan seterusnya Bapak sekalian. Di sini terlihat ini artinya sekolah Nusa Tenggara Timur ini belum melakukan penggunaan AP. Bisa juga sudah melakukan penggunaan AP, tapi BGP ini belum melakukan synchronize seperti itu. Nah, tinggal nanti kita pilih synchronize data, misalnya ya di sini Bapak sekalian, nanti kita klik synchronize seperti itu. Kita lihat kembali hasilnya. Nah, ternyata Nusa Tenggara Timur sudah ada satu sekolah yang menggunakan awan penggerak ya seperti itu, yaitu KB Langsal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk journey-nya, sinkronisasi data learning journey ya, tinggal klik Bapak Ibu sekalian, tinggal klik start seperti ini. Jadi nanti semua aktivitas learning journey
yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Timur nanti akan tertarik semua sekalian. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang ada di dashboard online. Dan ini sekali lagi secara automatically akan ditarik secara otomatis setiap jam 00 lebih 01 waktu Indonesia Barat, seperti itu sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah setiap aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di awan penggerak lokal dengan catatan sudah melakukan synchronize, nanti bisa dimanfaatkan data-data ini oleh stakeholder yang ada. Misalnya siapa yang ingin melakukan penilaian terhadap sekolah. Jadi fungsi dashboard ini sebagai referensi awal stakeholder dalam melakukan penilaian ataupun kontrol ataupun monitoring terhadap penggunaan awan penggerak ini yang merupakan implementasi dari Merdeka Belajar seperti itu. Nah, pertama adalah di sini ada menu manajemen user, setup manajemen user. Nah, misalnya di sini siapa yang ingin menggunakan apa namanya, yang ingin melakukan apa namanya kontrol terhadap data ini, misalnya tinggal kita klik di sini, ya tinggal kita masukkan kabupatennya, misalnya Dinas Pendidikan gitu ya, Dinas Pendidikan, ya, Kabupaten, ya, Kabupaten, ya, oke, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya Nusa Tenggara Timur. Nanti tinggal kita klik simpan, maka nanti akan tersimpan seperti ini Bapak sekalian. Dan di sini sudah langsung diberikan user, yaitu nanti username-nya adalah 22NN kemudian US001. Dan ini merupakan username Dinas Pendidikan Kabupaten Timur Tengah. Kemudian kalau kita mau memberikan lagi Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan Provinsi ya, Provinsi NTT juga bisa seperti itu. Provinsi NTT, tinggal klik simpan. Nanti akan seperti ini Bapak sekalian. Dan di sini akan langsung terbuat usernya menjadi 22NUS002 seperti itu Bapak sekalian. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan Bapak sekalian di sini ada istilah beri akses sekolah. Nah, nanti terlihat Bapak sekalian tinggal kita tambah UPT atau NPSN-nya ya seperti ini. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang bisa dikontrol oleh BGP Nusa Tenggara Timur. Ini adalah sekolah-sekolah menjadi sasaran, ada sekitar 1000-an lebih Bapak sekalian. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal diklik sekolah-sekolah mana yang akan kita apa namanya kontrol sekalian. Misalnya nanti tadi ada yang udah kita lakukan synchronize. Oke, misalnya di sini KB Langsal ya. Kemudian oke, kita masuk kembali di sini ya. Oke. Saya klik LB Langsal ya tadi ya. LB ya. Oke. Baik, saya coba kembali masuk. Oh, KB ya, KB ya. KB Langsal. Ya, saya masuk setup lagi. Tambah. Nah, ini adalah KB Langsal. Tinggal checklist Bapak Ibu sekalian.
Setelah itu saya klik simpan. Nanti akan muncul Bapak sekalian di sini. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi NTT ini bisa melihat semua aktivitas yang ada di KB Langsal seperti itu. Nah, tinggal nanti kita menambahkan usernya, ya tambah user. Nah, ini kita tambah di sini, kita pilih. Nah, ini kan Dinas Pendidikan belum kita berikan passwordnya ya. Tinggal kita klik seperti ini, Bapak sekalian. Saya misalnya passwordnya 123456. Ini adalah apa namanya, password umum lah ya. Nanti bisa dilakukan reset ataupun diubah passwordnya nanti. Setelah itu saya klik simpan, Bapak sekalian. Nah, seperti ini. Baik, saya akan coba melakukan logout. Saya akan masuk, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini login, passwordnya tadi 123456. Seperti itu. Nah, di sini terlihat Bapak sekalian, kok cuma satu yang muncul ya, karena memang kita tadi baru memberikan satu sekolah yang bisa kita kontrol. Tapi kalaupun nanti misalnya ada 10, apa 20, ada 100 sekolah yang bisa dikontrol, tapi yang baru melakukan penggunaan awan penggerak dan langsung menggunakan dan sudah melakukan sinkronize, misalnya hanya satu, walaupun diberi 100, maka hanya satu yang muncul di sini, Bapak sekalian. Ini artinya KB Langsal ini, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, ini berarti sudah melakukan penggunaan terhadap awan penggerak seperti itu, Bapak sekalian. Di sini ada lihat guru-gurunya ya, tinggal klik di sini ya. Nah, di sini terlihat Bapak sekalian, ini adalah guru-guru yang ada di KB Langsal seperti itu. Nah, di sini ada klik journey-nya ya, klik detail journey-nya. Nah, di sini memang belum ada, belum melakukan kegiatan. Jadi di sini terlihat Bapak Ibu sekalian ya, masih kosong seperti itu. Nah, baik. Nah, kemudian nanti kita lihat profilnya bisa juga Bapak sekalian. Nah, ini adalah profil dari KB Langsal seperti itu. Berada di Kabupaten Nusa Tenggara Timur ya, kemudian provinsi, NPSN dan seterusnya. Nanti terlihat secara detailnya seperti itu. Atau misalnya kita mau lihat kinerja sekolah juga seperti ini. Ya. Kita lihat kinerja guru sekali lagi. Nanti akan terlihat Bapak sekalian. Kalau misalnya ada 15 guru, ya akan muncul 15. Nah, saat ini di KB Langsal terdaftar ada 4 guru ya Bapak sekalian. Kemudian kita lihat profil sekolahnya, nanti akan muncul seperti ini. Ini Bapak sekalian, salah satu cara penggunaan dashboard ya secara nasional. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, dashboard secara nasional ini artinya untuk memonitoring setiap aktivitas yang sudah kita lakukan melalui aplikasi awan bergerak secara lokal pos, yang dimana memang kontennya sudah disesuaikan dengan konten-konten yang ada di PMN seperti itu. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan kepada panitia di BIMTEK pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya atas nama Dr. Zulkifli Stemkom mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.